Baiklah, di sini saya akan membawakan materi kesehatan dan keselamatan kerja K3. Adapun pengertian kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja PAK, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Adapun tujuan umum dari K3 adalah tujuan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Menurut Kurnia Wijaya, berikut berupa perincian tujuan K3. Yang pertama, agar tenaga kerja dan setiap orang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan produktif. Yang kedua, agar sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan para petugas. Beberapa manfaat K3 keperawatan. Yang pertama, perawat di rumah sakit merasa aman dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan terhadap pasien. Yang kedua, waktu lebih efektif karena perawat dalam melakukan tindakan terhadap pasien sudah ada SOP yang jelas. Dan yang ketiga, pasien merasa tenang dan nyaman dalam menerima asuhan keperawatan dan tidak cemas tindakan medis dapat merugikan kesehatannya. Dan yang keempat, keluarga pasien percaya dalam memberikan izin tindakan terhadap pasien. Adapun beberapa peran perawat dalam meningkatkan K3 kesehatan dan keselamatan kerja yaitu yang pertama, membantu dokter perusahaan dalam menyusun rencana kerja hiperkes di perusahaan. Yang kedua, melaksanakan program kerja yang telah digariskan termasuk administrasi kesehatan kerja. Yang ketiga, memelihara dan mempertinggi mutu pelayanan perawatan dan pengobatan. Yang keempat, memelihara alat-alat perawatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan perusahaan. Dan yang kelima, membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan sesuai cara-cara yang telah disetujui. Selanjutnya, ruang lingkup K3. A. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan. B. Aspek. Yang pertama, tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian. Yang kedua, peralatan dan bahan yang dipergunakan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan fisik. Keempat, proses produksi. Kelima, karakteristik dan sifat pekerjaan. C. Penerapan hiperkes dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa. Adapun beberapa 6 sasaran keselamatan pada pasien. Yang pertama, identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, peningkatan kewaspadaan pada obat-obatan. Yang keempat, benar pasien, benar lokasi, benar prosedur, dan benar tindakan operasi. Yang kelima, pencegahan risiko infeksi. Yang keenam, pencegahan cedera akibat jatuh. Baiklah, sekian dari saya. Thank you for your attention.